Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Andra Setiawan dengan kelas 12 RPL dan nomor absen 5. Kali ini saya akan membahas tentang kuartil dan persentil dengan data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Sebelumnya, kita izinkan saya menjelaskan tentang kuartil dan menjelaskan tentang persentil. Yang pertama, ada kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Yang pertama ada kuartil 1, yaitu data sebesar 25%. Dan kuartil 2 itu ada data dari 26 sampai 50%. Dan kuartil 3 itu ada 51 sampai 75%, dan kuartil 4 mungkin sebagian sampai 100% seperti itu, maaf ya. Yang kedua ada persentil. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang besarnya sama. Jadi mungkin satu bagian itu 1% dari 10%, 100% seperti itu, guys. Mungkin langsung saja dengan contohnya. Ini kita mulai dari kuartil data tunggal. Di sini ada rumusnya, itu Q kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 dikali 1/4. Kuartil 2 itu hanya mengubah 2/4. Kuartil 3 hanya mengubah 3/4. Seperti itu. Oke, sekarang kita tentukan jumlah dari data N. Data N itu menghitung dari 12 sampai 45. Oke, sebelumnya kita mempunyai data 12, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 35, 40, dan 45. Oke, sekarang yang pertama kita akan mencari data N. Data N sendiri itu adalah jumlah dari data. Nah, data di sini kita bisa menghitung jumlahnya adalah 10. Gitu ya. Setelah itu kita mencari data kuartil 1 sama dengan N sama dengan 10 ditambah 1/4. Setelah itu kita hitung. Di sini kita dapat 11. 11 dibagi jadi 4 sama dengan 2,75. Nah, berarti jumlah data di sini di antara data kedua sampai data ketiga. Data kedua sama data ketiga adalah 1, 2, 15, dan 18. Oke, 15 dan 18. Kita cari kuartil 1 sama dengan 15 ditambah kita nambahin di belakang jumlah kuartil ini ya. Jadi ditambah 0,75 terus dikali tadi di bagian 15 dan 18, berarti dikali 18 dikurangi 15. Jadi kita mendapatkan jumlah 15,75 dikali 3. Dan kita mendapatkan jumlah Oke, selanjutnya kita hitung dan kita mendapatkan jumlah 17,5. Setelah itu kita hitung dan mendapatkan jumlah 17,25. Seperti itu.
dan kita bisa menghitungnya dari kuartil 1 sampai kuartil 2 menggunakan rumus seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada persentil data tunggal. Nah, di sini kita sudah membuat soal. Tentukan P2 persentil 25 dari data 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Nah, langkah yang pertama itu kita carikan P25. P25. Nah, di sini rumusnya ada di N plus 1 dikali 25 bagi 100, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dikali 25 per 100. Kita bisa mendapatkan nilai 2,75 gitu ya. Nah, di sini itu berarti di bagian data 2 sampai 3. Nah, 2 sampai 3 berarti kan 20 sampai 30. Nah, di sini kita gunakan interpolasi dari P25 sama dengan 20 kita ambil di depan ditambah koma di sini jadi 0,75. Setelah itu kita kali dengan 30 ditambah 20 seperti itu, dan kita bisa mendapatkan jumlah ini. Jadinya kita mendapatkan jumlah 27,5. Nah, jadi P25 sama dengan 27,5 seperti ini, guys. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kuartil berbobot. Kuartil berbobot ini kita bisa menggunakan kuartil 1, dan di sini kan sama jumlahnya, frekuensinya berjumlah 10 atau mungkin n tuh mengambil n tadi. Jadi selanjutnya kita akan menghitung kuartil berbobot dengan menggunakan kuartil 1. Yang di sini kan frekuensinya masih 10. Jadi kita masih bisa menggunakan kuartil yang awal yang tunggal itu berjumlah 2,75, ya kan? Nah, habis itu setelah itu di sini itu data di bagian 2,75 itu berada di data nomor 2, yaitu di bagian 3, yaitu 20. Jadi, kuartil 1 di kuartil berbobot itu hasilnya 20, seperti itu ya. Itu bisa. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kuartil berkelompok. Di sini kita menghitung N itu dijumlah dari frekuensi. Di sini frekuensinya berjumlah 14.
Terus untuk kuartil 1 sama dengan yang tadi, berarti di sini 15 dikali 1/4 sama dengan 3,5. Seperti itu. Setelah itu kuartil 1 berada di interval 20. Di sini kan 3,4. Nah, berarti kan di bagian frekuensi 4 kan. Berarti di bagian 20 sampai 29 seperti itu. Nah, di sini berarti di bagian 20 sampai 29. Setelah itu, rumus kuartil kita jadikan L ditambah kurung double-nya 2 N per 4 kurangi F dan K frekuensi F. Setelah itu dikali dengan I. Di sini kita akan menghitung L sama dengan 20. Terus untuk FK kita mendapatkan 2. Untuk F kita mendapatkan 4 karena di frekuensi keempat. Setelah itu I sama dengan 10. Nah, jadinya 20 ditambah 3,5 N tadi kan ini ya. Nah, terus dikurangin FK 2. Terus dibagi sama 4 dan dikali 10. Jadi hasilnya 20 ditambah ini sama dengan 1,5 dibagi 4 dan dikali 10 sama dengan 3,75. Jadi sama dengan jawabannya 23,75. Ini ya guys hasilnya. Seperti itu. Dan untuk mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau persalahan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.